Saya jadi ingat beberapa waktu lalu ada dia 25 tahun baru diterima jadi pegawai negeri, jadi dia kerja di kelurahan kalau tidak salah. Dia pengantin baru. Nah, waktu itu ada anak kuliah, jadi mau buat KTP. Dia baru pengantin baru 3 hari. Nah, kemudian si yang anak mahasiswa ini bilang ngomong-ngomong soal KTP, terus dia bilang gini, boleh saya panggil papa? Dia langsung GR bilang, oh jangan, saya sudah menikah, saya baru menikah. Maksud saya memanggil papa saya di luar itu loh. Jadi dia mau panggil papanya di luar, suruh masuk. Si pengantin baru udah GR duluan. Jadi karena selama ini dia terlalu lama menjomblo, jadi ketika ada wanita bilang saya boleh panggil papa, dia langsung GR. Padahal bukan dia, maksudnya papanya si wanita ya, pengantin baru berarti anaknya. Ini bicara cinta ya. Nah, saya juga akan membahas hari ini bicara tentang cinta yang hilang. Cinta yang hilang ini bicara tentang jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu kasusnya apa? Jemaat Efesus ini kasus yang sering terjadi di setiap gereja di dalam kehidupan orang Kristen. Kasih mula-mula yang hilang. Jadi cintanya sudah hilang. Waktu awal-awal jatuh cinta mabok. Berdoa pagi. Belum lagi 5 menit selesai berdoa lagi. Mau masak berdoa. Mau duduk berdoa. Semua Tuhan dipanggil. Awal-awal. Rajin ke gereja. Ibu gembala tidur dibangunin. Ibu gembala bangun, disuruh pergi kemana pelayanan. Pokoknya kalau bisa sibuk hidupnya. Kasih mula-mula. Apalagi kalau kasih mula-mula, sekarang udah ada WA ya. Saya melayani satu orang, pagi-pagi jam 3 itu loh saya dikirimi WA. Saya baru buka jam 7, saya bilang, kamu nih jam 3 itu loh apa bangun? Loh, WA-nya gini, Tuhan itu baik, bla 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 bla. Saya nggak baca, panjang. Jam 3 pagi. Sekarang sudah lewat 3 tahun yang lalu. Tak bilangin, kok jam 3 pagi gak ada WA lagi. Aku bangunnya jam 5 ya bu, langsung masak-masak. Dulu bangunnya bukan langsung masak, baca firman. Kenapa begitu? Karena sudah hilang kasih mula-mula. Sama seperti orang baru menikah. Baru menikah pegangan tangan toh? Ya, 1 tahun pegangan tangan. 2 tahun gak pegangan tangan tapi masih iring-iringan. 4 tahun, istrinya di depan, suami udah di belakang. Ya jarak 5 meter. Di atas 5 tahun, istri kemana, suami kemana? Ditanya, istrinya kemana? Boh. Ya, istrinya ditanya, suami kemana? Hah, suami? Oh punya suami toh? Itu terjadi, kenapa? Sudah tidak ada lagi yang seperti dulu. Jemaat Efesus ini memiliki hal yang seperti ini. Tetapi bukan berarti jemaat Efesus ini sepenuhnya buruk ya. Kita akan bahas hari ini. Di dalam Wahyu itu ada 7 jemaat. Nah, kita akan bahas hari ini jemaat yang Efesus di dalam Wahyu 2. Pertama, sebelum ditegur, biasanya kan diberikan pujian dulu. Anda bisa melihat surat-suratnya Paulus, tapi Wahyu bukan suratnya Paulus ya. Ketika memberikan surat kepada Korintus, ya, selalu dibuka dengan salam, selalu dibuka dengan ucapan syukur. Dalam pelayanan juga seperti itu. Ketika menegur jemaat, saya percaya ibu gembala di sini tidak langsung, kemarin kamu berdosa ya. Oh, masuk neraka ini. Pasti ada kata-kata pujian dulu. Apa kabar? Aduh, tambah sehat ya. Puji Tuhan. Terus diomongin yang baik-baik baru ditegur. Di dalam Wahyu, jemaat di Efesus pertama diberikan pujian di sana. Kita baca dulu Wahyu 2 ayat 3. Wahyu 2 ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Di sini diceritakan bagaimana jemaat di Efesus itu sabar. Di sini yang tidak sabar tunjuk tangan. Pasti tidak ada yang mau ngaku. Semua sabar toh? Sabar. Tidak ada di sini yang marah-marah. Di luar sana ada. Jemaat lain di gereja lain banyak. Sini tidak ada. Sabar semua, terlihat dari wajahnya ya toh? Terlihat. Nah, kalau dikatakan jemaat di Efesus sabar, kenapa? Karena jemaat di Efesus ketika mereka dihina, mereka masih bisa sabar. Ketika dikucilkan, masih bisa sabar. Hari ini iman Anda sebagai orang Kristen, berapa banyak yang mengucilkan Anda? Berapa banyak yang tidak menghargai Anda? Berapa banyak yang tidak mendengarkan ketika Anda berbicara? Gini loh,
Kelemahannya, saya beritahu ini kelemahan. Kalau Anda ada di desa, di lingkungan yang tidak percaya Yesus, kelemahan Anda pertama adalah Anda percaya Yesus. Itu kelemahan buat mereka. Sudah jadi orang Kristen. Kedua, gak punya duit. Sudah gak punya duit, mana didengar. Gak punya duit, orang Kristen lagi. Miskin, rumahnya jelek, gak didengar Anda. Iku sopo? Orang Kristen, kafir. Anda tidak akan didengarkan. Ketika Anda direndahkan seperti itu, Anda bisa sabar tidak? Harus sabar. Anda tidak bisa membalas. Sekarang saya bertanya, mengerti tidak apa artinya kafir? Kafir itu artinya tidak percaya kepada Tuhan. Aslinya sebenarnya adalah menyembunyikan imannya. Nah, kata kafir itu ada di zaman murid-murid para rasul itu di tahun 50-60. Itu adalah mereka yang non-Yahudi, yang menentang dengan keyakinan kepada Kristus, yang menentang yang namanya iman Kristen, itu kafir. Tetapi setelah di tahun 600-an, kata kafir berbeda, kafir balik, disebut bahwa kafir itu orang Kristen. Intinya kafir itu gini, Anda tidak percaya Tuhan, tetapi ketika Anda percaya Tuhan dikafir-kafirkan, saya katakan, Anda bisa sabar tidak? Ketika jemaat di Efesus dikatakan di sini, sabar oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Ketika Anda direndahkan, kemudian Anda dihina, apakah Anda berhenti ke gereja? Apalagi kalau Anda hidup di dalam keluarga yang tidak semua Kristen, hanya Anda yang Kristen. Waktu Anda Natal sepi, gak ada yang ngucapin, ada pun yang ngucapin Selamat Natal ya, tapi beda dengan keluarga lainnya, semua Kristen, ke gereja bareng-bareng. Tapi ketika Anda kemudian ada acara keluarga, Anda satu-satunya Kristen di dalam keluarga itu. Anda bicara didengarkan tidak? Belum tentu, lebih banyak tidak. Nah, iman Anda di dalam sini dikatakan, kalau ini jemaat Efesus harus sabar. Kondisi kehidupan Anda hari ini bagaimana? Apakah Anda bisa mengatakan bahwa saya sabar? Sabar ini gini loh, bukan berarti juga Anda tidak boleh marah. Boleh. Ya toh. Sabar ini bukan berarti juga kalau ngomong kayak Putri Solo. Kalau marah kayak Putri Solo. Kamu tak ciwit ya dasar anak ketek. Tidak begitu. Bukan dari cara ngomongnya. Tapi hati Anda, reaksi Anda ketika orang lain membuat Anda tersinggung. Ketika orang lain membuat Anda marah. Boleh marah? Boleh. Tetapi harus mengendalikan amarah itu. Makanya firman Allah katakan lebih baik diam. Daripada pas marah, apa yang keluar dari mulut itu tidak memberkati. Kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu loh ya. Kita diperhatikan dari perkataan kita, dari ucapan kita. Nah, jemaat di Efesus, kehidupan jemaat di Efesus, mereka hidup di antara orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya Kristus, tapi mereka tetap di dalam imannya. Bicara sabar hari ini. Ini kan masih sabar di dalam nama Yesus. Mempertahankan iman. Saya bertanya, kalau bicara sabar menantikan doa, sabar tidak? Anda sudah berdoa berapa lama? Kok tidak dijawab Tuhan? Apakah karena Anda berdosa? Emang ada yang tidak berdosa? Siapa yang tidak sabar kalau doanya belum dijawab hingga hari ini dan mengatakan bahwa Tuhan ini kok kita doa nggak dijawab sampai sekarang, dosaku apa sih? Ada nggak yang doa begitu? Berpikir bahwa doanya tidak dijawab karena berdosa. Doa bukannya tidak dijawab atau belum dijawab bukan karena Anda berdosa. Tuhan tahu waktu yang tepat sabar atau tidak. Gini, para wanita yang punya suami, kalau hari ini gajian, terus biasanya gajian tanggal 1 toh, pasti. Tiba-tiba tanggal 1 suami pulang, gak kasih duit. Anda langsung nagih atau masih sabar tunggu besok? Buat ibu-ibu, hari ini tanggal 1 gajian, biasanya langsung dikasih di tangan. Loh kok tanggal 1, diam-diam aja suami pulang, makan langsung tidur.
Nagih tidak? Saya percaya nagih. Mas, hari ini gak gajian tak? Pasti. Ketika Anda berdoa, hari ini baru doa pagi, sore Anda sudah nagih Tuhan. Tuhan, kok belum dijawab? Ini tipe-tipe orang yang tidak sabar. Kalau hari ini para suami ini juga harus sabar dengan istri. Kenapa? Suami gini, ada yang nanya, kenapa pria ini selalu salah di mata wanita? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kenapa pria selalu salah di mata wanita? Karena yang ada itu mas Allah. Mas toh, bukan mbak Allah. Mas Allah berarti ya masalahnya dari mas-masnya. Para pria. Inilah yang menyebabkan pria itu selalu salah. Hari ini Anda gajian, kalau Anda telat saja 5 menit tidak memberi, tidak ngasih, Anda salah. Senyum aja Anda salah, ketawa aja Anda salah, kentut aja Anda salah. Karena semua salah kalau Anda memang dituntut lebih banyak. Nah, kesabaran, bicara kesabaran seperti ini. Di dalam iman kita, di dalam Kristen, percaya kepada Tuhan, seperti jemaat di Efesus. Apapun yang Anda hadapi hari ini, masalah Anda, terlebih yang menekan Anda, harus sabar. Karena kesabaran sebenarnya di situ dilihat ketekunan Anda di dalam pengharapan. Orang yang sabar, saya percaya pasti tahu jawaban Tuhan tepat waktu. Tapi orang yang tidak sabar berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Berpikir bahwa Tuhan itu tidak tepat waktu. Nah, ketika Anda berada dalam masalah, Anda tahu yang namanya Paramex ya? Saya baru lihat tuh kemarin, Paramex itu obat sakit kepala ya. Dari dulu sampai sekarang, kenapa gambar di Paramex itu kan ada muter-muter gambarnya pria? Kok bukan wanita? Ayo nanti beli Paramex. Saya lihat ada gambar muter-muter, itu gambar pria. Ternyata saya lihat itu dari berapa belas tahun yang lalu, gambarnya sama, pria terus. Berarti yang sering sakit kepala adalah pria. Yang dibutuhkan pria ketika sakit kepala adalah obat. Wanita tidak perlu. Wanita cuma perlu duit. Nah jadi wanita sakit kepala dikasih duit. Tapi ketika suami kasih duit kepada istri, dia yang sakit kepala. Jadi Paramex gambarnya itu pria. Hari ini ketika ada iklan orang Kristen, sakitnya di mana? Kira-kira yang muncul itu pria atau wanita? Yang rajin berdoa katanya wanita. Pria jarang. Berarti yang muncul misalnya ada obat rohani gitu ya. Iklannya gambarnya pria apa wanita? Wanita, karena banyak doa. Yang banyak doa itu wanita. Kenapa? Nangis terus. Pria mah doa di sepeda motor juga jadi. Saya jarang lihat pria itu doa menangis. Jarang. Kenapa? Hemat ya, hemat air mata. Wanita belum lagi doanya. Mungkin ya, saya berpikir gini. Mungkin terkadang jangankan Tuhan lah, jangankan malaikat, Tuhan bingung. Ini doanya apa toh? Soalnya sebelum doa, ya aku ya Tuhan ngomong apa? Jadi nangisnya sudah dari dulu, Tuhan tidak dengar dia ngomong apa. Saking khusyuknya berdoa. Tetapi ini tipe-tipe orang yang memberikan hatinya untuk Tuhan. Balik lagi, ketika bicara jemaat di Efesus, mereka sabar berdoa. Sabar bertekun, sabar berpengharapan, meskipun hidupnya penuh masalah, meskipun hidupnya banyak cobaan. Hidup ini banyak cobaan, Bapak Ibu. Kalau banyak cucian itu laundry. Betul ya? Betul Ibu-ibu? Nah, jadi mending hidup ini punya cobaan, berarti kita masih hidup. Kira-kira orang yang tidak hidup punya cobaan enggak? Enggak ada. Udah mati kok. Nah, mending kita menikmati cobaan itu dengan pengharapan. Semakin kita dicobai, apapun yang kita hadapi, semakin kita dikuatkan dalam pengharapan. Itulah orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Jadi itu yang pertama ketika bicara jemaat di Efesus. Yang kedua, ini yang menjadi sorotan bagi jemaat di Efesus.
Mereka ini amnesia. Amnesia ini apa? Lupa dengan kasih mula-mulanya. Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kenapa banyak orang Kristen meninggalkan kasih mula-mula? Pertama, awal-awal doa penuh khusyuk, rajin gereja, rajin visitasi, pokoknya semua cintanya buat Kristus. Pertama yang membuat dia lupa dengan kasih mula-mula, amnesia, sibuk. Waktu tidak punya kerja, doa terus. Setelah udah punya kerja, sibuk. Waktu masih jomblo, doa terus. Setelah menikah, sibuk urus istri, sibuk urus suami, sibuk urus anak, belum lagi ngurusi ini, ngurusi itu. Sibuk. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia sering berdoa. Ketika sudah punya, sibuk ngurusin apa yang dia punya. Nah ini, sekarang ini iman. Terkadang dilihat bagaimana kita terus bertahan dalam keadaan. Jadi gini, ketika kita tidak punya apa-apa, kita tetap beriman dan menunjukkan bagaimana kita mengasihi Kristus. Tetapi ketika kita sudah punya apa yang kita doakan tadi, kita tidak bisa melupakan Kristus yang sudah memberkati kita. Ini yang sering terjadi dalam iman kita. Sudah kaya lupa Tuhan. Tetap ke gereja memang, tapi sebagai rutinitas. Tapi apakah dia sudah menunjukkan cintanya yang mula-mula seperti dulu? Sudah tidak ya, sama seperti saya bilang, udah menikah lebih dari 5 tahun, istri kemana, suami kemana, nggak tahu sudah. Bahkan dia tidak sadar kalau dia punya suami, tidak sadar kalau dia punya istri. Hah, punya suami? Karena sudah amnesia dengan kasih mula-mula. Kemudian ini pertama, karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Kedua, kasih mula-mula hilang karena merasa Tuhan tidak adil. Banyak orang menjadi suam-suam kuku karena doanya tidak dijawab. Doa Anda loh baru 2-3 tahun belum dijawab. Ada seorang pendoa syafaat 20 tahun doanya tidak dijawab. Padahal doanya sederhana. Dia tidak minta kaya, dia tidak minta disembuhkan. Dia hanya minta suaminya mau percaya Kristus. Suaminya orang yang sangat baik. Baik sekali, bantu orang. Ngomongnya juga baik, kelakuannya juga baik, tapi tidak mau ke gereja. Alasannya, malaslah di gereja itu banyak bentrokan. Saya juga percaya Tuhan kok, tapi di rumah saja nggak usah ke gereja. Suaminya baik, bukan orang jahat. Tetapi ketika dia berdoa 20 tahun belum dijawab Tuhan, dia bertanya, Tuhan kok doaku nggak dijawab ya? Cuma kepengen suamiku ke gereja gitu loh, jadi kami ke gereja sama-sama. Apakah karena ibu ini berdosa? Apakah karena Tuhan tidak sayang suaminya? Bukan. Saya percaya Tuhan mengasihi suaminya. Saya percaya Tuhan mengasihi si ibu ini dan anak-anak. Tapi rencana Tuhan tidak ada yang tahu. Intinya adalah ketika kita berdoa, kita percaya doa sudah didengar. Amin. Ketika sudah didengar, Tuhan tidak pernah diam. Gini, ketika kita mengangkat doa, memberikan doa kita kepada Tuhan, itu kan komunikasi. Tuhan mendengar. Tuhan bukan hanya pendengar yang baik, Bapak Ibu. Dia juga melakukan sesuatu. Jadi orang-orang jemaat di Efesus ini sudah meninggalkan kasih mula-mulanya. Karena gini, bagi mereka hanya awal-awal saja jatuh cinta, kemudian hilang. Nah, saya tanya hari-hari ini, Anda ke gereja ini apa karena sudah rutinitas atau daripada nanti tidak ke gereja ditelepon sama ibu gembala, tadi kok nggak datang, males jawabnya. Kalau bilang tidur, gak enak jawabnya. Kalau dibilangin kerja, lo kok kerja di hari Minggu, misalnya gitu loh ya. Apakah Anda datang ke gereja karena itu? Atau karena biar kelihatan jadi orang Kristen datang ke gereja, tapi isinya tidak ada. Nah, jemaat di Efesus ini mereka lupa dengan kasih mula-mula. Kasih mula-mula, sekarang saya tanya, ketika Anda pertama sekali jatuh cinta kepada Kristus, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda masih melakukannya hingga hari ini? Kalau tidak, kasih mula-mula sudah hilang. Ada orang pertama sekali jatuh cinta kepada Kristus, bangun pagi itu jam 5 itu loh doa. Kemudian dia baca Alkitab setiap hari. Sekarang Anda bolong-bolong, doa pas perlu, pas susah, pas sakit hati, pas disakiti, pokoknya semua sebab pas. Baru berdoa.
Tapi tidak di saat senang, di saat sibuk tidak berdoa. Jadi ini yang meninggalkan kasih mula-mula, inilah jemaat di Efesus. Kalau firman Allah dikatakan kalau yang suam-suam kuku itu dimuntahkan. Saya tanya, muntah itu baik atau tidak? Tidak. Muntahan itu loh, muntahan itu bukan sesuatu yang baik. Anda pasti istilahnya jorok ya kalau melihat ada orang muntah terus dia muntah di jalan situ terus Anda lihat muntahannya. Itu jorok. Jadi kalau firman Allah sudah mengatakan bahwa mereka yang suam-suam kuku dimuntahkan, itu tidak baik. Jadi jangan suam-suam kuku. Saya kapan lalu tanya kepada ada satu orang, saya bilang, kenapa kalau kamu minum kopi, kenapa harus panas sekali? Oh, ipar saya ya, saya tanya ipar saya yang pertama. Jadi dia itu suka minum kopi. Nah, waktu itu datang waktu wisuda orang saya ini, wisuda, kemudian mereka datang. Jadi kakak saya itu buat kopi bukan ambil dari dispenser panas. Tapi kopinya itu langsung dimasak. Panas-panas terus dituang di gelas. Saya tanya, kenapa dimasak langsung terus dituang di gelas terus diminum? Enggak nyonyor tuh mulut minumnya. Nah, ipar saya bilang seperti ini, kopi yang enak itu harus panas. Harumnya keluar, rasanya ada. Padahal dia minum kopi itu nggak pakai gula. Saya pikir kalau minum kopi kan kasih dispenser, ternyata panasnya beda. Nah, saya kan tidak mengerti kopi. Tetapi ini makna dari ketika ada rasa yang enak, ketika itu sangat panas. Tapi saya tanya loh, kok nggak nunggu agak anget gitu loh baru minum? Gak enak kopinya sudah. Kalau sudah anget-anget begitu, baunya nggak terasa. Dan rasa kopinya itu nggak ada. Kekristenan juga demikian. Kalau suam-suam kuku rasanya sudah biasa-biasa sudah, menjadi sebuah rutinitas. Tapi ketika kita di dalam Kristus terus jatuh cinta melakukan hal yang awal mulanya kita lakukan dan terus melakukannya bahkan lebih semangat, itu rasanya sangat enak. Jadi dalam pemandangan Allah itu luar biasa. Nah, jadi ini jemaat di Efesus. Yang kedua adalah mereka lupa dengan kasih mula-mulanya. Sehingga rutinitas itu yang mereka lakukan dalam iman mereka. Nah, yang ketiga di dalam iman jemaat di Efesus itu konsisten. Konsisten ini apa? Kita baca Wahyu 2 ayat 6. Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ajaran Nikolaus ini seperti ini. Mereka kompromi dengan penyembahan berhala, kompromi dengan dunia. Saya tidak tahu kalau di sini ya, tapi kemarin waktu pas saya mengajar di perkumpulan hamba Tuhan, kita membahas tentang jemaat di Korintus. Jadi jemaat di Korintus itu mereka masih melakukan penyembahan berhala. Jadi tapi mereka tetap Kristen. Hanya ada beberapa hal. Jadi gini, kalau di jemaat Korintus itu ada yang namanya dewa ini, dewa itu, dewa ini. Nah, ketika mereka bercocok tanam, mereka memberikan persembahan kepada dewa kesuburan. Kemudian ketika mereka melakukan apa? Jadi ada dewa-dewanya, mereka tetap melakukannya. Kalau beberapa orang yang mempertahankan adat, kalau di Chinese, mereka tetap Kristen. Tapi ada beberapa yang tidak dihilangkan, misalnya pergi ke kuburan dan berdoa, bukan membersihkan kuburan loh ya, tapi berdoa, kemudian berdoa kepada nenek moyangnya masih di beberapa daerah. Teman saya yang pelayanan kayak di mereka di mana ya, Sumba, di NTT itu masih ada sembahyang nenek moyang. Nah kalau di Jawa yang kemarin saya belajar juga itu yang ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang naruh di pohon itu loh. Apa sih? Sajen. Tapi itu katanya karena memang sudah kebiasaan di tanggal itu, tanggal ini ada kalau kalender Jawa itu ya. Jadi mereka harus ke sana memberikan itu. Kejawen ya namanya ya. Ada beberapa orang kejawen. Nah, mereka masih melakukan itu. Ada yang mereka sudah ke gereja, tapi ada beberapa harus dilakukan. Terlebih ketika anaknya baru lahir, terus kemudian cari nama harus pakai apa saya nggak ngerti. Kemarin beberapa hamba Tuhan cerita bahwa mereka juga
eh, berusaha untuk tetap melakukan itu, tetapi tidak membawa maknanya seperti makna yang mereka percaya dengan sesajen-sesajen yang mereka buat itu. Termasuk saya tanya, kenapa waktu ada bayi pas mau jalan tuh dimasukin di kandang ayam? Di sini ada ya. Jadi saya pas lihat di video itu, jadi bapak itu waktu itu pelayanan di situ, ya anaknya masih belum jalan gitu loh, ditaruh di dalam kandang ayam. Saya bilang, itu anak didoakan jadi ayam atau gimana? Oh tidak, ini anak nanti dibuka kandang ayamnya, terus disuruh dia merangkak, terus ngambil mainan yang dia mau. Nanti dari mainan yang dia mau itu yang berarti masa depannya. Kalau dia ambil pesawat berarti dia jadi pilot. Terus kalau dia ambil alat dokter-dokteran mainan gitu, dia mau jadi dokter. Terus saya tanya, terus anaknya ngambil apa? Terus anaknya langsung meleng, katanya pergi, malah dia ngambil itu malah dia ambil mainan anak lain, apa itu? Kelereng. Nah, kelereng harus jadi apa anaknya? Mungkin dia menjadi tukang kelereng nanti. Kok jelek sekali ya? Loh, kalau di sana ada lain-lainnya, anaknya ambil gimana? Dia bilang, loh, malah tahun lalu Bu, waktu kita buat itu di tempat jemaat, katanya sudah disiapkan semua, karena cita-citanya orang tuanya anaknya di dokter, disiapkan kayak mainan dokter-dokteran, terus mobil-mobilan supaya dia nanti jadi yang punya showroom mobil, pokoknya yang bagus-bagus gitu. Tiba-tiba anaknya itu keluar, tahu apa yang diambil? Dia melewati mainan itu, yang diambil sampah Bu. Nah, mosok jadi tukang sampah. Nah, tetapi ini yang dipercaya bahwa ketika anak itu mengambil itu, dia pasti jadi itu. Ya mungkin itu kebiasaan ya. Tetapi ada beberapa percaya bahwa hal itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, anaknya tidak punya masa depan. Ini orang-orang yang di Efesus, mereka konsisten dengan pengajaran Kristus. Mereka tidak mau ikut-ikutan dengan pengajaran lain. Hari ini apa hal yang membuat beberapa hal ya, iman Anda itu bisa melenceng sedikit? Apakah Anda masih bisa kompromi dengan hal itu? Ya, korupsi-korupsi sedikit lah gitu. Ada yang begitu. Nggak apa-apa selingkuh-selingkuh sedikit, nggak terlalu banyak selingkuhnya. Gimana ngukur selingkuh banyak sama sedikit? Seperti ada yang konseling begini, Bu, saya selingkuhnya cuma sedikit. Gimana ngukurnya sedikit dan banyak? Loh, saya cuma ketemu-ketemu dan WA saja kok. Itu sedikit. Ya, kalau banyak gimana? Kalau banyak kan ya sampai kemana gitu loh. Gak ada. Selingkuh ya selingkuh, gak ada banyak sedikitnya. Nah, di sini kita harus tahu konsisten pada pengajaran firman Allah. Jemaat di Efesus mereka konsisten. Segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang ku benci tidak dilakukan oleh orang Efesus. Jadi tetap pada kebenaran firman Allah. Kalau bicara konsisten, kenapa Anda tetap berada dalam pernikahan dan Anda konsisten tetap berada dalam pernikahan itu? Anda tidak bercerai. Karena Anda tahu kebenaran firman Allah, bercerai bukan jawaban. Ada beberapa suami harus konsisten dengan pernikahannya. Kalau nama istrinya Siti, berarti dia suami takut istri. Tapi dia konsisten, meskipun istrinya galak, dia tetap menjadi suami yang baik. Siapa lagi? Ada yang nama istrinya Ribka, bagus toh? Ribut terus tapi banyak tingkah istrinya. Nah, tapi dia tetap konsisten mencintai istrinya. Ada lagi yang nama istrinya bagus, Amanda. Bagus namanya, nama Bude Amanda. Asem, jarang mandi, bau apek. Tapi tetap saja dia tetap suami yang baik. Ada orang istrinya nggak mandi-mandi, itu namanya Amanda. Ma mandi wes minggu lalu wes mandi. Lo kenapa nggak mandi sekarang? Hemat air. Apalagi kalau di tempat yang itu airnya susah ya. Nah, Anda harus tetap konsisten dalam pernikahan. Apapun yang terjadi dengan iman kita hari ini, konsisten dengan kebenaran firman Allah. Gak usah kompromi dengan dunia ini. Konsisten menjadi orang baik meskipun orang jahat kepada Anda. Konsisten mengampuni meskipun orang terus rese gangguin hidup Anda. Saya tanya, kalau hari ini kejadian sehari-hari loh ya. Anda punya tetangga buang sampah persis di depan rumah Anda.
Awal-awal kan Anda tidak tegur, Anda buang. Terus kemudian Anda tegur, Bu, buang sampahnya di tempat sampahnya sendiri toh. Jangan di tempat sampah saya. Apalagi dia buang sampah itu tidak diikat. Terus ada tulang ikan digaruk-garuk sama kucing, robek semua. Ternyata dia terus melakukannya. Kira-kira Anda, maaf, kalau dia terus melakukan itu, apa yang Anda lakukan? Jujur, diam. Baik sekali kalau gitu, besok saya buang sampah depan rumah Anda. Anda tidak mungkin diam. Anda ke RT, RT-nya tidak bisa apa-apa. Kenapa? Galak ibunya. Tidak berani. Apalagi kalau bapak polisi. Tidak berani toh. Suaminya polisi, Bu. Nah kalau polisi emang kenapa? Anda konsisten tidak untuk tetap menjaga hati ya gitu. Ada yang buang sampah. Tetap konsisten menjadi orang baik tetapi berhikmat. Orang Efesus mereka tahu bahwa ada ketidakbenaran, tetapi menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita harus tahu bahwa ada waktunya bersabar, ada waktunya kita mengambil tindakan tetapi berhikmat. Terus lakukan hal yang baik. Karena banyak orang juga salah kaprah, menjadi sabar bukan berarti bodoh. Hari ini ketika Anda terus dilukai, kemudian Anda bilang, saya tidak mau jadi bodoh, saya melukai dia juga. Bukan. Tetapi caranya adalah Anda jangan meresponi orang itu. Kalau yang buang sampah tadi, Anda deketi orangnya, ngomong baik-baik. Jangan cakar-cakaran ibu-ibu. Masalahnya kalau cakar-cakaran, yang malu bukan Anda sebenarnya. Kalau Anda punya suami yang malu, suami Anda. Ya ampun istriku, pulang-pulang yang tadi kondenya di belakang, udah di depan aja. Kenapa, Ma? Di sana tadi bertengkar, kok konde di depan? Wes, ngono. Berarti kalau konde masih di samping, berantemnya masih kurang berat. Tapi kalau konde sudah pindah di depan, berarti berantemnya tadi heboh. Harus diviralkan itu. Orang Kristen nggak boleh begitu, konde tetaplah di belakang kondenya. Jangan bertengkar, jangan berantem. Apalagi kalau sudah berantem, saya beneran ini sungguhan. Waktu saya di mall sama anak saya sampai heran. Itu kok bisa cakar-cakaran perempuan-perempuan. Dan mereka pakai salib, maksudnya kalung salib, cakar-cakaran. Rambutnya kemana-mana, di sini beset semua, lipstiknya udah kemana-mana. Entah bagaimana cara berantemnya saya nggak tahu. Dan itu mereka dengan bangganya pakai kalung salib. Nah hati-hati, karena kalung salib tidak membuktikan bahwa Anda sangat Kristen. Tapi perbuatan, ucapan Anda, itu yang membuktikan bahwa ada konsisten dalam kebenaran firman Allah. Boleh pakai kalung salib? Boleh. Tapi Anda harus merefleksikan apa yang Anda pakai itu. Itu hanya identitas yang membuktikan bahwa Anda Kristen. Anda percaya Kristus, iya. Tetapi apakah bisa dilihat dari kalung salibnya saja? Tidak. Tapi dari perbuatan. Jemaat di Efesus, mereka konsisten tidak mau kompromi dengan dunia ini. Mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang jemaat di Efesus, pertama mereka orang sabar. Betul. Mereka diakui kesabarannya. Kenapa? Ketika mereka dihina karena iman mereka, mereka tetap sabar. Tetapi satu hal teguran yang diberikan Kristus kepada mereka. Karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Mulai malas doa, mulai malas baca firman, mulai malas melakukan visitasi. Kalau ada jemaat lain sakit, biar aja sakit, kan ada ibu gembala yang kunjungi. Jangan bersandar kepada ibu gembala, Anda juga harus kunjungi. Jujur ya, jujur. Kalau ada jemaat di sini yang sakit, yang kunjungi hanya ibu gembala. Jemaat ikut toh, Bu? Nah, itu yang benar. Jangan bilang, ibu ayolah, aku udah usah. Apalagi kalau udah dibilang, kita bantu jemaat itu kemarin kesusahan. Semua pada nyumbang apa adanya. Terus ngomong, ya kan semua udah pada nyumbang tuh, aku ya gak usah lah. Aku yang gak punya apa-apa. Gak bisa begitu. Ketika kita berada dalam satu jemaat, kita menjadi keluarga. Apapun yang dihadapi keluarga di dalam jemaat ini, kita sama-sama, bersama-sama, saling tolong-menolong. Nah ini yang dilakukan oleh jemaat yang di Efesus, konsisten. Mereka pada kebenaran firman Allah, mereka konsisten menjadi keluarga. Mereka konsisten untuk menolak ajaran-ajaran yang bukan daripada Kristus. Jadi tetap pada kebenaran firman Allah. Ini baru membahas jemaat di Efesus, Bapak Ibu. Belum membahas jemaat. Tadi saya sempat
kemarin saya sempat berpikir, saya mau membahas jemaat di Tiatira, tapi tidak jadi. Saya bilang, Tuhan, saya mau bahas apa ini? Ternyata Tuhan bilang, Efesus. Kenapa? Banyak yang sudah meninggalkan kasih mula-mula. Jadi apa yang ingin Tuhan ingatkan hari ini? Kembali pada kasih mula-mulaan. Jangan jadi Kristen hanya jadi Kristen yang tanpa rasa. Jadilah Kristen yang punya rasa. Seperti minggu lalu saya khotbah, menjadi garam dan terang. Ini identitas orang Kristen. Kalau Anda tidak bisa menjadi garam, Anda tidak bisa menjadi terang. Identitas Anda menjadi orang Kristen tidak ada. Ketika garam tidak ada rasanya, apa disebut garam? Tidak. Makanya saya bilang, kenapa disebut garam? Karena dia asin. Kenapa disebut gula? Karena dia manis. Karena punya rasa. Kenapa Anda disebut Kristen? Karena Anda punya kasih. Tapi kalau Anda tidak punya kasih, tidak punya kebenaran firman Allah, Anda bukan Kristen. Anda hanya beragama Kristen. Tapi Anda tidak punya kasih. Jadi 3 hal ini bisa menguatkan kita hari ini. Bersabar di dalam iman kita, di dalam doa. Dan yang ketiga, ingat, kasih mula-mulanya harus terus dijaga. Jangan suang-suang kuku. Terus berapi-api dalam Kristus. Dan ketiga, konsisten dalam kebenaran firman Allah. Apapun ajaran di luar sana, kompromi-kompromi dengan dunia ini, jangan mau. Kalau Anda diajak, mungkin Anda berpikir itu sudah biasa, bukan dosa. Ingat, kalau itu sudah menentang firman Allah, jangan lakukan. Gak apa-apa loh, cuma korupsi sedikit. Gak apa-apa lah, cuma seperti gak ada. Jangan kompromi dengan ini. Kalau kita melihat teguran-teguran Allah di dalam wahyu ini mengingatkan kita bahwa ini, saya tidak mau mengatakan ini akhir zaman, karena dari dulu juga ngomong akhir zaman. Tapi kalau nanti malam kita semua mati, siapa yang percaya masuk surga? Angkat tangan. 2 orang saja. Yang lainnya masuk mana? Oh, tangannya kok setengah-setengah, Bu? Kenapa? Amanda? Harus konsisten, harus pede dong kalau kita masuk surga. Saya tanya sekali lagi, kalau nanti malam kita semua mati, yang masuk surga siapa? Gak ada jalan lain loh ya. Ada yang bilang, Bu, saya tidak langsung ke surga, saya mau mampir dulu ke warung. Gak ada. Masuk surga yang masuk surga. Gak ada mampir-mampir. Kalau mampir-mampir dicalo iblis Anda. Jadi 3 hal ini mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita harus tetap ada di dalam kasih mula-mula. Konsisten dalam kebenaran firman Allah dan harus sabar. Jadi hari ini kalau tetangga Anda rese harus sabar. Kalau keluarga Anda hari ini yang belum percaya menghina Anda karena Kristen, Anda harus, Anda yang ngomong ya. Ketika Anda ngomong sabar, Anda harus melakukannya. Jangan hanya bicara. Pintar jemaat di tempat ini, saya yakin semua masuk surga. Amin. Mari kita berdoa.